Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abqai wa muhammad arabi khairu man wati asara al-musafa fil wara man bihi hullatu kullu abdin mujanibi malahu bi musbihi faja ummatu bihi manata fi hubbihi nala kulla matlabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-syafi'il abta'i wa muhammad arabi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mempunyai seorang teman yang dia itu mempunyai tokonya itu toko terapi. Jadi dia punya terapi bekam, terapi kecanduan narkoba, terapi lintah, terapi entah apa lagi. Yang jelas saya pernah datang ke tempat beliau, itu ada orang tua turun dari mobil dipapah sama istrinya. Turun dari mobil dipapah sama istrinya lalu didudukin suatu tempat. Kenapa Pak? Dibilang. Itu kakinya bengkak. Bengkak betul, kakinya nggak bisa jalan. Susah mau jalan, disentuh aja sakit dia bilang. Lalu sama kawan ini jalan darahnya di kaki itu dikumpulkan, diikat. Lalu setelah itu dengan alat kedokteran tuh, lalu dikeluarkan darahnya itu. Di satu mangkok itu darahnya agak keputih-putihan. Kawan saya bilang ini kebanyakan purin dalam darahnya kata dia. Jadi beberapa menit atau setengah jam kemudian itu bengkaknya kempes setelah darahnya dikeluarin itu. Setelah itu dibuka ikatannya, dia bilang, "Ayah, coba berdiri." "Sakit ayah?" Disentuh tangannya, kakinya yang sakit tadi, yang bengkak tadi. "Enggak sakit," dia bilang. "Coba tekan lagi, sakit enggak?" "Enggak sakit. Tadi nih sebelum ini disentuh aja, kena angin aja sakit," kata dia. "Nah, coba ayah berdiri, bisa jalan enggak?" "Bisa jalan, alhamdulillah, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri." Itu kawan jalan, pasiennya kawan itu jalan dengan tanpa pincang-pincang lagi, santai dia jalan. Kawan saya bilang ini bengkak kakinya, di dalam darahnya itu banyak purin kata dia, maka saya keluarkan tadi. Satu hari ketika saya dalam keadaan kondisi nggak punya duit sama sekali, listrik di rumah belum bayar, udah berapa hari saya datang ke tempat beliau bantuin. Ini udah lama kisahnya, udah lama sekali ketika saya masih agak muda-mudaan. Dan juga itu setelah saya keluar dari pekerjaan, saya keluar sendiri karena saya nggak nyaman di situ. Itu ada ada tempat parkirnya di depan tuh, saya bantuin parkir mobil, lalu saya ikut buangin darah, lalu saya ikut membantu bapak itu, kemudian pasien-pasien yang lain kan, itu saya bantu. Dan biasanya saya dikasih uang, ya dikasih ajak makan sama beliau. Ketika itu udah sore, saya bilang, "Lah Pak, saya mau pamit dulu, mau pulang, udah sore." "Iya," katanya, "karena pasiennya masih banyak, yang masih banyak juga udah selesai, tapi masih ngobrol-ngobrol." Saya pulang, sampai di rumah. Tadi listrik di rumah itu memang udah waktunya dibayar, tapi saya belum punya duit. Gimana mau bayar listrik? Saya bayar listrik mahal. Kemungkinan entah kenapa settingannya mungkin jadi mengakibatkan jadi mahal. Kemudian padahal udah saya kurangi itu, AC saya udah lepas, kemudian kulkas sudah saya kurangi, saya cabut, tinggal rice cooker aja sama lampu, tapi masih juga mahal, entah kenapa itu. Lalu kawan saya ini bilang, "Iya Pak, nggak apa-apa, saya pulang." Karena dia belum sempat ngasih, saya pulang. Sampai di rumah udah menjelang asar, hujan mendung, gelap ya, hujan. Lalu saya lihat ke arah anak saya, bilang yang masih SD, yaitu si adik, "Pak," dia bilang, "kan mati listrik," kata dia. Waduh, kata saya, mesti udah disegel nih. Pas saya lirik ke atas ke kilometer itu disegel, karena belum bayar listrik, merah disegel sama dia, diturunin. Aduh, kata saya, "Udahlah biarin, nggak apa-apa, yuk masuk," kata saya kan. Lalu saya masuk, saya sholat asar di dalam rumah. Itu rumah gelap karena listrik diturunin, disegel sama dia karena belum bayar listrik sebulan. Bulan itu juga, bukannya bulan sebelumnya, bulan itu juga. Kalau nggak salah udah tanggal 28 atau 27 itu kan. Lalu saya sholat asar. Setelah sholat asar, saya duduk di atas sejadah melanjutkan bacaan saya, yaitu sholawat Jibril waktu itu. Terus saya baca sholawat Jibril tuh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Memang dari pagi, dari malam-malam sebelumnya, dan dari sebelumnya itu. Ya Allah, ini nggak punya duit, mau beli sering, nggak tahu bagaimana caranya. Kemudian
Saya duduk di atas sejadah habis sholat. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong saya jangan sampai malam ini gelap. Atau saya nih habis asar masih duduk di tempat di atas sejadah. Jangan sampai malam ini gelap, anak-anak susah mau ngaji. Tolong ya Allah, tolongin saya dengan cara bagaimana, datangkan hambamu siapa aja lah yang bisa membantu saya ini. Menjadi asbab saya bisa dapat duit, bisa bayar listrik malam ini juga. Jangan sampai rumah gelap, anak nggak bisa ngaji malam ini, nggak bisa belajar, kata saya kan. Udah saking begitunya tuh, jangankan mikirin makan dah. Makan dong gak kepikiran itu. Biasanya saya dikasih makan sama kawan, lalu dikasih uang juga, tapi hari itu karena orang masih ngobrol, orang masih rame, mungkin dia kelupaan sama saya. Saya pulang terus. Iya, dia bilang, dia nggak ngomong apa-apa ya. Iya ya, saya pulang terus gitu. Biasanya saya diajak makan dulu, dikasih uang, baru saya pulang. Ini enggak. Lalu saya habis sholat, saya duduk situ, saya berdoa kepada Allah seperti tadi. Datangkanlah ya Allah hambamu siapa aja lah boleh. Yang penting jadi asbab saya buat supaya bisa membayar listrik malam ini kan, kata saya. Lalu saya duduk di atas sejadah dalam gelap-gelap dia dalam kamar itu sore-sore habis sholat asar. Ketika saya lagi duduk, hujan kencang. Tiba-tiba anak saya masuk, si abang. Pah, kata dia kan, ada tamu, kata saya. Siapa? Suruh masuk aja. Kirim set PLN. Tuh orang PLN mau mutusin listrik. Padahal masih bulan itu juga, bukan bulan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, belum, masih bulan itu juga. Udah disegel karena udah terlambat beberapa hari. Lalu saya bilang masuk, suruh masuk, katanya. Siapa? Kirain saya orang PLN, nggak tahu, katanya bapak-bapak. Lalu saya keluar, ya ternyata pas saya buka pintu, kan pintu agak ditutup sedikit karena gelap. Ternyata ada orang pakai baju hujan, senyum-senyum, kawan saya yang kerja di Departemen Agama. Satu kelas dulu sama saya waktu kuliah di bagian agama, karena dia kuliahnya di situ. Saya juga sekelas sama beliau. Dia bilang, "Anak nggak lama, Saleh, anak nggak lama." Dia bilang, mau nengokin ente aja, kata dia kan. Karena tadi pulang kantor, sebenarnya anak mau pulang, tapi karena mendung dan entah kenapa anak pengen banget dulu kesini, pengen banget nengokin ente. Dia bilang kan, ya udah masuk, kata saya kan. Sambil masuk, kok gelap, katanya. Saya kelupaan tuh, tangan saya ngotek listrik, saklar listrik, kok gelap, kok nggak hidup, kata dia. Mati listrik. Bukan, kata saya, duduk dulu. Kenapa? Tuh lihat kilometer udah disegel, nggak sanggup bayar listrik bulan ini. Ketawa lah kawan saya, ketawa dia kan. Habis itu dia buka dompetnya, dia serahin duit sama saya. Berapa biaya listrik? Nih, bayar. Mudah-mudahan cukup, katanya kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saking gembiranya saya kan, itu bener-bener didatengin orang itu. Ya itu kawan saya sendiri, dia bilang dia pengen nengokin saya pulang kerja, dan juga dia nggak lama-lama karena hujan, pengen nengokin saya, lalu dia mau pulang buru-buru, pengen nengokin aja, katanya kan. Ya saya suruh masuk karena hujan. Lalu saya bilang, tolong sediakan air, kata saya kan sama anak sama si abang. Tapi ketika disediakan air, ditaruh di hambal itu kedorong, air tehnya tumpah lagi. Itu kawan saya ketawa lah, dia senyum-senyum, lalu dia ketawa. Dia bilang, anak nggak lama ya. Kemudian saya, Pak, nanti masih hujan? Enggak, dia bilang, saya mau pulang, jangan sampai kan nanti istri nyariin. Dia bilang, pokoknya maksud anak udah tercapai untuk nengokin ente aja. Entah kenapa anak teringat, dia bilang kan. Lalu dia pegang tangan saya, mudah-mudahan bisa membantu, kata dia kan. Ketawa lah saya kan, dia juga ketawa kan. Lalu gak sempat saya cerita lagi tuh. Udahlah, biarin aja lah dia pulang, kata saya kan. Lalu dia pulang lah. Ketika dia pulang, ya Allah, kata saya, bener-bener dah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hampir ngejerit saya di situ kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya bilang sama istri, ayo kita bayar listrik ini biar malam ini jangan gelap rumah. Ya sebenarnya sih dihidupin juga bisa malam itu. Lalu segelnya kita geser dikit, tapi saya nggak mau begitu kan, karena ditulis di situ nanti dilarang membuka segel selama belum bayar. Nggak enak sayanya. Habis itu saya di hujan-hujan tuh menjelang maghrib, saya pergi ke tempat pembayaran yang biasa itu, saya bayar di situ. Alhamdulillah selesai masalah dengan berkah sholawat Jibril yang dibaca, pertolongan Allah datang pada hari itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nggak kepikir itu bagaimana, dari mana gua dapat duit ini. Dari tadi aja kerja sama kawan belum dikasih duit, kok dari mana bisa bayar nih, kata saya. Yakin kagak yakin, iya apa enggak iya, saya membaca sholawat Jibril, memohon kepada Allah seperti tadi. Alhamdulillah itu benar-benar dikirim sama Allah itu.
kawan saya sendiri yang datang. Kemudian setelah itu saya nggak sempat cerita lagi, deh biarin aja lah, saya biarin aja lah, nggak apa-apa, rahasia Allah tetap rahasia Allah kan, saya diem aja udah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu satu di antara keberkahan sholat Jibril yang pernah saya rasakan. Ada asbabnya juga, datang kawan tiba-tiba ke rumah itu sore-sore, dia pulang kantor dia datang tuh, orangnya masih kerja tuh sampai sekarang di kantor Departemen Agama di sini, masih sehat orang sama dengan saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah keberkahan sholat Jibril, sholawat Jibril yang pernah saya baca itu. Saya baca mulai dari dulu saya baca 5.000 kali, 10.000 kali, 15.000 kali, 20.000 kali, 33.000 kali, sampai pernah 55.000 kali. Terus saja saya baca. Walaupun pasang surut, alhamdulillah itu berkahnya luar biasa. Pernah juga itu saya mendapat ketika saya datang ke sekolah melapor bahwa saya nggak bisa nganter, anak nggak bisa sekolah setiap hari, tiba-tiba pulangnya saya aneh dikasih duit sama ibu guru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dikasih bukan saya tapi anak. Alhamdulillah itu jumlahnya, alhamdulillah itu benar-benar membantu banget itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada keberkahan, ada kisah-kisah keberkahan dari sholat Jibril yang pernah saya rasakan. Itu banyak benar. Insya Allah satu-satunya saya ceritakan supaya moga-moga nih kita nih tetap percaya dengan pertolongan Allah, dengan berkah dan karomah sholawat. Itu bisa datang pertolongan Allah dengan caranya sendiri, tapi ada asbabnya. Datanglah kawan ke rumah, pokoknya ada asbabnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agnina bihalalika an haramika wa bi fadlika an man siwak. Allahumma ya muyassir wa ya dabiru kulli kasir wa ya dabiru kulli farid. Yassir alaika asyir kul asir, hazatuna ilaika kasir, hazatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.